Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pada hari ini Minggu 26 Juli 2020 kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah meskipun secara online. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Saudara Penatua Seta Dahana dan atas pelayanannya Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Ngurah mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu, jemaat dan simpatisan, seperti biasanya persembahan bisa disampaikan di dalam amplop dan diserahkan di gereja pada setiap hari kerja jam 8 sampai jam 15. Kemudian untuk jemaat dan kita semua dihimbau senantiasa menggunakan masker apabila bepergian dan senantiasa cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir sesuai dengan protokol kesehatan. Kita senantiasa berdoa supaya COVID-19 ini segera berakhir. Sebelum kita mengikuti ibadah ini, sebentar kita akan saat teduh sejenak. Dimulai. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah ini dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 3 bait 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan sebuah pengakuan percaya bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta dengan saudara. Dan beserta saudara juga. Silahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua adalah warga kerajaan surga. Oleh karena itu kita dituntut untuk memiliki kehidupan yang sesuai dengan hukum-hukum kerajaan surga. Tetapi seperti apakah kehidupan manusia yang sesuai dengan hukum-hukum kerajaan surga? Mari kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 103, carilah dulu kerajaan Allah. Beserta kebenarannya.
Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kini tiba saatnya bagi kita untuk mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Saya memberikan kesempatan kepada jemaat untuk mengakui dosa secara pribadi. Dan nanti saya akan tutup dengan doa. Mari kita menghadap kepadanya. Tuhan, dengarkanlah perkataan hati dan doa kami. Inilah kami hamba-hambamu yang penuh dengan kesalahan. Inilah hamba-hambamu yang penuh dengan keberdosaan. Inilah hamba-hambamu yang sesungguhnya tidak pantas menghadap kepada Engkau. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, layakkanlah kami kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat 26, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita. Dengarkanlah berita pengampunannya dari 1 Yohanes 3 ayat 5 yang berkata, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 36, dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan sabdanya, mari kita mohon pertolongan dan bimbingannya, sehingga kita mampu memahami apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang pada pagi hari ini untuk memuji memuliakan nama Engkau. Karena kami melihat bahwa anugerah-Mu sungguh nyata dan besar.
Kami melihat bahwa segala kesalahan dan dosa-dosa kami telah Engkau hapuskan. Kami menyadari bahwa sungguh pertolongan-Mu itu nyata dan luar biasa di dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, dalam pagi hari ini izinkan kami untuk bisa memahami apa yang menjadi firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, bantu kami, tuntun kami. Supaya firman-Mu ini dapat melekat dengan kuat dan merasuk ke dalam sanubari kami. Tuhan, jauhkanlah segala gangguan. Jauhkanlah segala pemikiran-pemikiran yang akan mengganggu kami daripada Engkau. Inilah kami ya Tuhan. Kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Empunya kehidupan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasalnya yang ke-13 ayat 31 hingga 33 lalu dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-44 hingga 52. Injil Matius pasalnya yang ke-13 ayat 31 hingga 33 lalu ayat 44 hingga 52. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkannya orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu akan lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil dari seorang perempuan. Dan diadukkan ke dalam tepung terigu. 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan, ayat ke-44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan ke laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang-orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarnya, menyimpannya, melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah
hidup sesuai sebagai warga kerajaan sorga. Apa yang terbayang di hadapan atau di pikiran Bapak Ibu ketika pertama kali mendengar mengenai kata kerajaan sorga? Mungkin yang terbayang pertama kali adalah sebuah tempat di mana nanti kita akan menuju ke sana. Sebuah tempat yang tidak ada tangis, tidak ada kesedihan, selalu ada kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Berbeda dengan dunia yang katanya itu penuh dengan penderitaan. Berbeda dengan dunia yang katanya penuh dengan kesulitan, penuh dengan isak tangis dan hal-hal sulit lainnya. Maka istilah atau janji mengenai kerajaan sorga menjadi sebuah hal yang sangat manis bagi hati-hati yang terluka dan lelah karena kejamnya dunia. Menariknya lagi kemudian kerajaan sorga selain sebagai sebuah tempat tujuan orang Kristen, juga seringkali dia dijadikan sebagai sebuah ajang perdebatan. Bahkan dari orang-orang Kristen itu sendiri. Mengenai siapa yang berhak masuk ke dalam kerajaan sorga. Saya, kamu, engkau, apakah layak atau tidak layak? Dan apa yang harus dilakukan agar orang-orang, agar manusia itu bisa layak masuk ke dalam kerajaan surga? Bapak, Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini setidaknya akan menolong kita untuk memahami bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan kepada orang-orang pada saat itu dan juga kepada kita sekarang ini mengenai hidup yang benar sebagai warga kerajaan sorga. Nah, Bapak, Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam pengajarannya kepada orang-orang banyak, Yesus biasa berkhotbah melalui perumpamaan-perumpamaan. Dan bacaan kita pada hari ini kita akan membahas perumpamaan-perumpamaan tersebut secara satu persatu. Perumpamaan yang pertama akan kita bahas adalah perumpamaan kerajaan sorga seperti layaknya biji sesawi dan ragi. Bapak Ibu kalau mengetahui biji dari pohon sesawi sebenarnya memiliki ukuran yang sangat kecil. Ukurannya itu mungkin tidak lebih dari 1 mm. Dibandingkan dengan tanaman atau biji tanaman lainnya, benih biji sesawi ini bukanlah hal yang spesial. Bahkan mungkin tidak menarik hati. Tuhan Yesus bahkan mengatakan bahwa biji itu yang paling kecil dari segala benih. Tetapi ukuran dari biji sesawi tersebut tidak menentukan harga dan masa depan dari tanaman sesawi. Ketika ia ditanam dan ia akan bertumbuh, ia menjadi sebuah tanaman yang besar, bahkan menjadi pohon yang rindang. Sehingga burung-burung pun datang membuat sangkar dan membuat sarang di dalamnya. Hal yang sama juga berlaku bagi ragi. Ragi itu merupakan bahan yang sangat penting di dalam membuat roti. Agar roti tersebut mengembang, roti tersebut menjadi empuk dan lentur. Tetapi untuk membuat roti tersebut, ragi yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Mungkin hanya sedikit. Walaupun sedikit, sudah cukup membuat adonan yang akan menghasilkan roti yang enak dan nikmat. Apa maksudnya dari perumpamaan biji sesawi dan ragi ini? Yesus hendak mengatakan bahwa kerajaan sorga sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang sederhana.
sebelum pada akhirnya nanti bisa berkembang menjadi hal-hal yang luar biasa. Itu adalah kerajaan sorga. Karena banyak Bapak Ibu saudara-saudara yang berpikir bahwa syarat untuk masuk ke dalam kerajaan sorga itu harus mampu melakukan hal-hal yang besar. Harus melakukan hal-hal yang hebat. Harus menjadi terkenal. Harus hebat sekali intinya. Tetapi melalui perumpamaan ini, Yesus hendak mengatakan bahwa kerajaan sorga itu sebenarnya bisa dimulai dari tindakan-tindakan yang kecil. Tindakan-tindakan yang sederhana kepada orang-orang di sekitar. Seperti misalnya kita mau menyapa orang di sekitar, tersenyum. Hal yang sangat sederhana. Hal yang sangat kecil. Menawarkan pertolongan ketika melihat ada orang yang sedang membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan. Hal yang sangat-sangat sederhana. Hal inilah yang justru disebut sebagai Yesus awal dari kerajaan surga. Banyak orang berpikir harus melakukan hal-hal yang besar. Mengapa? Karena di zaman digital ini kita dengan mudah melihat orang-orang itu meliput kegiatannya, misalkan berbagi, berbuat amal, berdonasi kepada misalkan panti asuhan dan diliput secara besar-besaran. Hal ini membuat sebuah pola pikir bahwa oh iya orang-orang seperti ini yang layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalau saya belum bisa seperti itu, saya nggak layak. Saya belum bisa. Atau itu bukan tugas saya belum mampu. Tetapi Tuhan Yesus melalui perumpamaan biji sesawi dan ragi ini mengatakan bahwa semua orang bisa masuk, bahkan bisa menghadirkan kerajaan Allah. Melalui perbuatan-perbuatan yang kecil dan sederhana. Dan tanpa kita ketahui mungkin hal-hal yang kecil dan sederhana tersebut Bapak Ibu bisa berkembang menjadi hal yang besar. Mungkin orang yang disapa itu sedang mengalami hal yang rumit di dalam hidup, sedang mengalami kesulitan. Tetapi ketika kita menyapa dengan senyuman, kita memberikan sebuah perhatian, di situ harinya bisa menjadi lebih indah. Tadinya dia berpikir hari ini tidak ada harapan. Hari ini adalah hari yang suram. Tetapi melalui sapaan kita, melalui pertolongan kita, melalui kehadiran kita, mungkin hidupnya berubah. Kita tidak pernah tahu, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa tindakan kecil kita menjadi hal yang sungguh luar biasa. Itu perumpamaan yang pertama. Perumpamaan yang kedua yang akan kita bahas adalah kerajaan surga seperti layaknya harta di ladang dan mutiara. Pada zaman Yesus, orang-orang pada saat itu tidak punya yang namanya kotak menyimpan harta. Mereka tidak punya brankas atau bahkan tidak ada yang namanya bank gitu ya. Sehingga bagaimana cara mereka menyimpan harta mereka? Mereka mencari sebuah ladang, lalu kemudian mereka menguburkan harta mereka di sana. Dan sekian tahun lamanya, bisa belasan dan bukan puluhan tahun, harta tersebut disimpan hingga bahkan sang pemilik harta tersebut lupa kalau dia mengubur hartanya di ladang tersebut. Maka ketika ada orang begitu yang menemukan harta tersebut di ladang, ia menjual segala apa yang ia miliki untuk membeli ladang tersebut. Yesus mengatakan, oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang tersebut. Mengapa? Mengapa orang tersebut melakukan demikian?
Karena orang tersebut tahu betul bahwa harta yang ia temukan itu jauh lebih berharga daripada segala yang ia miliki di dalam hidup. Sama halnya dengan pedagang yang menemukan mutiara yang indah. Ia pergi menjual segala yang miliki untuk membeli mutiara tersebut. Karena ia tahu bahwa harga mutiara tersebut lebih baik, lebih mahal dari segala apa yang ia miliki. Perumpamaan tentang kerajaan sorga seperti harta di ladang dan mutiara ini sebenarnya memiliki arti bahwa kerajaan sorga adalah sebuah hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Dan hal ini merupakan hal yang sangat berharga di dalam hidup manusia. Dan ketika manusia telah menemukan Allah di dalam hidupnya, hendaklah ia berusaha keras untuk memperjuangkan dan mempertahankan hubungannya dengan Allah. Dan ia melepaskan segala hal yang menjauhkan dirinya dari Allah. Ketika bertemu dengan Allah, perjuangkan. Melepaskan hal-hal yang mungkin justru menjauhkan dia dengan kebenaran firman. Di dalam hidup kita Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita sering berjumpa dengan Allah. Kita bertemu dengan Allah. Allah itu seringkali menampilkan dirinya di dalam berbagai hal. Misalnya saja, Allah itu hadir dalam wujud orang-orang yang kesusahan. Orang-orang pengemis. Orang-orang yang menderita, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Allah hadir dalam orang-orang tersebut. Bahkan Allah hadir dalam dunia yang penuh, katanya penuh dengan kekacauan. Namun, apakah kita seringkali justru memilih untuk menutup mata kita, menutup hati kita terhadap hal-hal yang seperti itu? Berpikir bahwa relasi dengan Tuhan itu adalah hal yang bisa dilakukan nanti kalau ke gereja, nanti kalau beribadah, nanti kalau pelayanan. Dan kalau menolong mereka yang terluka itu urusan belakangan. Itu urusan orang-orang yang punya tugasnya. Saya nggak perlulah, saya nggak mau ngambil jatah orang lain. Kenapa saya harus memperjuangkan hal-hal tersebut? Orang saya masih susah kok hidupnya. Saya masih menderita kok. Di masa pandemi ini pendapatan berkurang banyak. Ngapain saya harus mikir-mikir kebutuhan orang lain? Saya susah, harusnya saya yang ditolong. Tapi Bapak Ibu, di sini kita diajak bahwa kerajaan sorga yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu mengenali Allah di tengah orang-orang yang menderita. Mengenal Allah kepada dalam orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Sehingga ketika kita mampu menolong mereka, di situ kita menjalin hubungan erat dengan Tuhan. Hubungan yang erat dengan Tuhan itu tidak sekadar membaca Alkitab. Tidak sekedar itu beribadah kepada Tuhan. Tetapi bagaimana kita melaksanakan hubungan tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mencerminkannya di dalam kehidupan beserta dengan sesama. Itu adalah bentuk hal kerajaan sorga. Manusia harus berjuang keras untuk mendapatkannya. Karena kenapa? Karena melawan diri sendiri. Melawan ego. Melawan apa yang menjadi keinginan hati. Karena bersekutu dengan Tuhan, mengenal dengan Tuhan seringkali itu justru sulit. Harus memilih mana yang lebih enak dan tidak enak. Tetapi firman Tuhan, hal kerajaan sorga itu seperti layaknya harta di ladang dan mutiara. Harus diperjuangkan. Melawan apa yang menjadi ego.
mau berani melepaskan apa yang menjadi kepunyaan kenikmatan selama ini. Sebagaimana layaknya si pedagang dan si orang yang menemukan harta. Yang menjual segala harta miliknya agar bisa menjalin hubungan yang baik dengan Allah. Itu perumpamaan yang kedua. Lalu yang ketiga adalah perumpamaan tentang pukat di tengah lautan. Kerajaan sorga dikatakan layaknya seperti pukat yang ditebar di tengah laut. Lalu para penebar pukat ini setelah kemudian sampai ke pantai, mereka memisahkan mana ikan yang baik dan mana ikan yang buruk. Ikan yang baik akan disimpan, lalu ikan yang buruk akan dibuang. Perumpamaan ini sebenarnya bersifat eskatologis atau berbicara tentang akhir zaman, di mana pada akhir zaman akan dipilih mana ikan yang baik, yaitu orang-orang yang benar hidupnya, dan ikan-ikan yang buruk, yaitu orang-orang yang jahat. Orang yang baik, ikan yang baik akan dimasukkan ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan orang-orang yang jahat, ikan-ikan yang buruk akan dibuang ke dalam api yang menyala-nyala. Itu adalah makna eskatologisnya, makna akhir zaman. Bahwa suatu saat pada akhir zaman orang-orang akan dipisahkan. Mana yang masuk layak kerajaan sorga dan mana yang tidak layak. Namun di sisi yang lain perumpamaan ini juga berbicara soal perintah. Perintah kepada setiap muridnya agar setiap orang yang percaya kepada Allah itu mau menjadi penjala manusia. Mewartakan kebenaran Allah kepada setiap manusia bahkan ke seluruh dunia. Di saat yang bersamaan Bapak Ibu, apabila kita tidak mau terus-terusan melulu melihat perumpamaan ini dalam kacamata akhir zaman. Perumpamaan ini juga sebenarnya sebuah ajakan untuk mengevaluasi diri kita. Melihat, merenungkan diri kita. Apakah kita, apakah saya, apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari sudah layak untuk masuk dalam kerajaan Allah? Apakah kita sudah menjadi ikan yang baik? Atau sebenarnya kita adalah ikan yang buruk? Apakah kita layak untuk disimpan oleh Allah? Atau sebenarnya kita layak untuk dibuang dan dibakar dalam api yang menyala-nyala? Banyak Bapak Ibu orang yang mengira bahwa saya layak masuk kerajaan surga. Mengira dengan percaya dirinya mengatakan bahwa saya adalah ikan yang baik. Saya adalah ikan yang sempurna. Dan dengan mudahnya mengatakan, oh kamu ikan yang jelek. Kamu ikan yang buruk dan kamu tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Karena kamu tidak sama dengan seperti saya. Banyak orang yang seperti demikian. Bagus kalau memahami bahwa saya mempunyai iman, saya masuk ke dalam kerajaan surga. Bagus. Tetapi kalau kelanjutannya itu adalah menghakimi orang-orang lain. Sehingga dengan mengatakan bahwa mereka layak atau tidak. Di situ harus dievaluasi kembali. Apakah betul kita benar-benar layak masuk ke dalam kerajaan surga? Benarkah kita sudah hidup sesuai dengan firman Allah? Sesuai dengan perintahnya. Maka Bapak Ibu, melalui perumpamaan ini kita semua diajak untuk terus memperbaharui diri. Untuk terus mengevaluasi diri di dalam hidup. Menyempurnakan hidup kita. Agar semakin serupa dengan Kristus. Jangan cepat puas. Jangan cepat senang. Karena menjadi Kristus itu adalah perjalanan seumur hidup. Dari lahir hingga kita mati. Teruslah seperti Yesus memancarkan kasih dalam kata dan perbuatan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam perumpamaan yang kita baca dan kita dapatkan pada hari ini, kita dapat melihat adanya sebuah benang merah sebenarnya.
ada sebuah hubungan di antara ketiganya. Bahwa kerajaan sorga itu tidak melulu berbicara soal tempat yang akan datang nanti. Tidak melulu berbicara tempat, oh ya nanti saya akan mati, saya akan ke sana. Tidak selalu berbicara tentang itu. Tidak berbicara selalu mengenai suatu tempat yang nun jauh di sana dan masa depan nanti yang tidak diketahui. Tetapi juga berbicara tentang semasa manusia hidup. Bagaimana manusia tersebut menghadirkan kerajaan sorga di dalam hidupnya sehari-hari sepanjang ia hidup. Menghadirkan kerajaan sorga selama ia berpijak di dalam dunia. Perumpamaan biji sesawi ini mengajak kita untuk tidak ragu, mulai berbuat baik, hal-hal yang kecil kepada sesama. Itu perumpamaan yang pertama. Perumpamaan harta di ladang dan mutiara mengajak kita semua untuk terus mencari Allah di dalam hidup dan memperjuangkan hubungan kita bersama dengan Dia. Lalu perumpamaan yang ketiga mengenai pukat memerintahkan kita agar terus mengevaluasi diri kita. Memperbaharui diri kita agar menjadi pribadi yang sungguh luar biasa dan baik di hadapan Allah. Kerajaan sorga tidak selalu berbicara mengenai tempat atau tujuan akhir. Tetapi hendaklah kerajaan sorga itu menjadi gaya hidup orang Kristen. Menjadi cara hidup orang Kristen. Yang penuh dengan cinta. Dengan sesama dan juga dengan Tuhan. Yang mau mewartakan kasih dan kebenarannya kepada semua orang. Jangan takut Bapak Ibu. Kita semua sekarang ini memang sedang mengalami kesulitan. Ekonomi mungkin sedang susah. Pendapatan sudah banyak berkurang. Kita tidak tahu kapan kita akan sakit. Tidak tahu kapan kita akan mati. Orang-orang yang kita kenal mungkin sehat, mungkin esok hari sudah tiada. Hal yang sama juga berlaku untuk keluarga-keluarga kita. Kita melihat bahwa mau keluar aja susah. Bertemu dengan orang lain itu dibatasi. Takut dengan masa depan. Tetapi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Yakinlah bahwa warga kerajaan sorga. Kita semua itu akan mendapatkan pertolongan dan penguatan dari Allah. Jangan takut untuk berbuat baik walaupun kecil kepada orang-orang. Jangan ragu untuk menyapa mereka yang butuh disapa. Jangan malas untuk melakukan hal-hal kecil bagi mereka yang membutuhkan. Jangan malu dan ragu. Karena disitulah awal mula kerajaan Allah. Jangan malu untuk memperjuangkan hubungan bersama dengan Tuhan. Jangan ragu melenyapkan hal-hal yang membuat kita jauh daripada Allah. Jangan ragu untuk terus mengevaluasi diri kita. Kita semua adalah manusia yang tidak sempurna. Kita semua bisa salah. Tetapi kita diberikan hikmat untuk terus mau memperbaiki diri kita di hadapan Tuhan. Nyatakanlah kerajaan sorga tersebut agar orang-orang di sekitar kita bisa merasakan kerajaan sorga dan kehadiran Allah di dalam hidup mereka. Panggillah mereka agar mereka semakin mendekat kepada Allah. Perbaharui dan lengkapi diri kita agar terus dilayakkan untuk menerima anugerah kerajaan Allah. Amin. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara,
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini, mengucapkan dan menghaturkan apa yang menjadi teriakan hati kami. Tuhan, tolong kami di tengah segala kesulitan hidup yang sedang melanda. Kami menyadari bahwa kami sungguh adalah manusia yang lemah. Di dalam kesehatan kami, di dalam kesusahan hati, di dalam pendidikan, di dalam pendapatan dan lain-lain. Tuhan, tolong kami semua. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Tris, kami berdoa untuk Oma Muntiana, kami berdoa untuk Oma Yun dan jemaat-jemaat lain tidak bisa kami sebutkan satu persatu ya Tuhan. Tolonglah mereka, kuatkan mereka, bantulah mereka dalam masa Tuhan dan sakit mereka. Berikanlah sukacita dan damai sejahtera yang berasal daripada Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk kami semua di dalam pelayanan GKI Gurah ini. Tolong kami Tuhan, biarlah kami terus dimampukan untuk bersama dengan Engkau melayani dengan sepenuh hati kami. Dan jauhkanlah kepada kami hal-hal yang membuat kami jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong kami, berkati para majelis, berkatilah orang-orang yang dengan setia melayani di tempat ini. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk anak-anak kami Tuhan, di dalam hubungannya, di dalam pendidikannya dan lain-lain. Biarlah mereka Tuhan bisa merasakan adanya pertolongan yang berasal daripada Engkau. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa negara kami. Setiap harinya masih dilanda pandemi. Tuhan, tolong kami semua agar orang-orang yang menderita sakit bisa disembuhkan. Bagi mereka yang kehilangan Engkau hiburkan. Dan bagi mereka yang sedang berjuang untuk melawan penyakit ini, berikanlah kekuatan kepada mereka. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang akan menolong dunia ini sehingga sembuh seperti sedia kala. Inilah kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi calon majelis yang akan segera dilantik. Tuhan berkati mereka. Biarlah mereka bisa nanti menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Melayani Engkau dengan sepenuh hati. Pada akhirnya Tuhan, kami mau menghanturkan segala pergumulan, segala isi hati, segala kesulitan kami di dalam doa yang Engkau ajarkan kepada kami melalui nyanyian. Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan bebaskan kami dari yang jahat. Yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.
marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang akan kita kumpulkan. Sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari Efesus 5 ayat 1-2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan menyerahkan dirinya sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Persembahan bisa dikumpulkan di kotak di depan gereja. Mari kita pujikan dari KJ 289. Berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat segala berkat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami ini Tuhan. Dan kami berikan sebagian dari berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk kelancaran dan untuk pekerjaan-Mu khususnya di gereja GKI Ngurah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga kami serahkan anak-anak-Mu yang mengelola persembahan ini supaya diberikan rasa takut dan dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kidung Jemaat 432, jika padaku ditanyakan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini sekarang terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin.